Pelayan itu sengaja menaruh sesuatu di dalam teh. Tujuannya agar tuan muda terbakar nafsu. Istri tuan muda yang tidak tahu apa-apa, masih mengira itu teh dingin pereda panas setelah tuan muda meminumnya. Dia langsung menyadari ada yang aneh kenapa rasa teh ini aneh sekali. Kemudian, saat mengambil cangkir, pelayan itu sengaja menumpahkan teh ke tubuh tuan muda. Dia berpura-pura membantu tuan muda mengelap noda air. Padahal sebenarnya dia diam-diam menggoda tuan muda saat istri tuan muda tidak memperhatikan. Tujuannya adalah untuk merusak hubungan suami istri mereka. Ternyata pelayan ini bukanlah orang biasa, melainkan seorang transmigrator. Saat membaca novel, dia merasa marah dengan nasib pemilik asli tubuh ini. Tak disangka, dia secara ajaib bertransmigrasi ke dalam tubuh pelayan ini mengingat kembali plot dalam buku. Istri tuan muda sedang hamil, dan takut tuan muda akan menyukai wanita lain. Jadi dia menjadikan pemilik asli tubuh ini sebagai pelayan pribadi tuan muda, namun pelayan itu malah mengandung anak tuan muda. Akhirnya, dia dijebak secara kejam oleh istri tuan muda wanita yang tahu seluruh alur cerita ini. Demi mengubah takdirnya, dia memutuskan untuk mengambil inisiatif, merebut posisi istri tuan muda setiap kali dia mengantarkan air untuk tuan muda di tengah malam. Dia sengaja memikat hati tuan muda bahkan saat membantu tuan muda mengenakan pakaian. Dia juga diam-diam menggodanya. Perasaan terlarang dan tak tergapai ini menyulut hasrat tuan muda. Kau kenapa? Oh, tidak apa-apa. Takut pelayan itu tahu dia bermain api. Tuan muda segera mengalihkan pembicaraan. Dia berbohong dengan memuji pakaian pelayan itu. Pelayan itu tiba-tiba dipuji oleh tuan muda. Hatinya langsung berbunga-bunga. Padahal, ini semua adalah jebakan yang sengaja dibuat oleh wanita itu karena dia ingat dengan jelas saat pemilik asli tubuh ini dijebak. Pelayan ini juga ikut terlibat, jadi dia ingin menyingkirkan pelayan ini terlebih dahulu. Istri tuan muda kelelahan semalam, sehingga dia ketiduran dan melewatkan waktu untuk memberi salam pada nyonya besar. Dia buru-buru memerintahkan pelayan untuk meriasnya. Istri tuan muda pada dasarnya pencuriga melihat wanita itu, meskipun sangat cantik, tapi penakut seperti tikus. Dia khawatir wanita itu akan menggoda tuan muda, jadi istri tuan muda sengaja mempersulitnya. Istri tuan muda, ampuni saya. Hamba tidak tahu salah hamba. Apa kau masih mengelak? Aku sudah melihat semuanya. Istri tuan muda, ampuni saya. Hamba benar-benar tidak tahu apa yang nyonya bicarakan tentang kejadian tadi malam. Karena tuan muda bersedia, kau tidak perlu menyembunyikannya dariku. Sen Yunru sedang menggertakku. Istri tuan muda, mohon maaf. Semalam tuan muda meminta air 3 kali. Hamba bola-balik hingga sangat lelah. Dan tertidur di luar pintu. Hambalah yang melanggar aturan berjaga malam. Dan pantas dihukum oleh istri tuan muda. Istri tuan muda melihatnya gemetar ketakutan hanya karena masalah sepele ini. Dan berpikir dia tidak mungkin punya nyali untuk menggoda tuan muda, namun wanita itu tahu. Nyonya besar tidak menyukai istri tuan muda karena dia adalah putri dari selir, dan selalu berprasangka buruk padanya. Tapi istri tuan muda sangat ingin mendapatkan hak mengelola rumah tangga. Mana mungkin wanita itu membiarkannya berhasil? Dia tahu nyonya besar paling benci hal-hal yang mencolok. Jadi, dia mengambilkan gaun berwarna merah muda dan meminta istri tuan muda untuk memakainya. Saat istri tuan muda datang untuk memberi salam pada nyonya besar, dia langsung dimarahi habis-habisan. Nyonya besar membentaknya karena tidak tahu sopan santun. Berani-beraninya melewatkan ritual salam pagi. Wanita itu buru-buru menjelaskan bahwa istri tuan muda sangat lelah semalam, dan tuan muda secara khusus menyuruhnya untuk beristirahat lebih lama. Setelah mendengarnya, nyonya besar bukannya tenang, malah semakin menyalahkan istri tuan muda karena berpakaian terlalu mencolok. Sama sekali tidak terlihat anggun. Nyonya besar langsung menghukumnya berlutut selama 3 sichen. Setelah kembali, istri tuan muda sangat murka, dan melampiaskan semua amarahnya pada wanita itu. Pelayan satunya malah memanas-manasi, meminta agar wanita itu dihukum berat. Melihat wanita itu akan diseret keluar untuk dihukum mati, dia sengaja mengkhianati pelayan itu. Istri tuan muda, ampuni saya. Itu karena tadi pagi, saat Haitang Jieji mengantarkan teh untuk tuan muda. Tuan muda memuji gaun Haitang Jieji yang cantik. Itulah sebabnya saya merekomendasikan nyonya untuk memakai warna merah muda. Nantar teh Haitang, kau pandai sekali mencari muka. Bisa-bisanya tuan muda memujimu. Wanita itu dengan cerdik mengadu domba hubungan mereka. Membuat pelayan pribadi istri tuan muda dihukum. Diturunkan menjadi pelayan tingkat terendah di kediaman.
Sekarang hanya wanita itu yang melayaninya. Dia memutuskan untuk mengambil risiko. Agar istri Tuan Muda benar-benar kehilangan kasih sayang Tuan Muda jadi. Dia diam-diam menaruh sesuatu di dalam teh. Berbohong bahwa itu adalah teh dingin pereda panas. Lalu memikat hati Tuan Muda saat istri Tuan Muda tidak memperhatikan. Padahal, teh itu mengandung obat yang paling kuat. Tujuannya agar istri Tuan Muda tidak tahan. Dan langsung pingsan. Sehingga memberinya kesempatan saat mengantarkan air namun. Pada saat itu, istri Tuan Muda tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda akan sadar. Tuan Muda segera memukulnya hingga pingsan. Esokan harinya saat bangun, istri Tuan Muda menyadari ada yang aneh. Kenapa leherku sakit sekali? Istri Tuan Muda, Anda salah bantal. Ini semua karena Tuan Muda meminum semangkuk teh dingin itu. Energinya jadi luar biasa. Semalaman membuat nyonya jadi seperti ini. Tapi, seingatku ini seperti bekas dipukul orang. Dan aku juga melihat. Hati istri Tuan Muda penuh dengan keraguan untuk membuktikan dugaannya. Dia menyuruh orang memanggil tabib untuk memeriksanya di saat yang sama. Pelayan yang dihukum itu datang menemui wanita itu. Ingin menjilatnya. Dengan maksud untuk kembali ke sisi istri Tuan Muda. Wanita itu pun menyusun sebuah rencana. Dia berbohong. Selama pelayan itu tidak ada, dia sangat ceroboh. Dan sering dimarahi oleh istri Tuan Muda jadi. Dia ingin sengaja membuat kesalahan agar diusir oleh istri Tuan Muda. Pelayan itu berkata, dengan sifat kejam istri Tuan Muda, dia takut nyawanya akan melayang. Kemudian, dia memohon pada pelayan itu, saat dia dihukum nanti, untuk mencari bantuan dari Tuan Muda sementara itu. Setelah diperiksa oleh tabib, istri Tuan Muda benar saja menemukan bahwa dia dipukul hingga pingsan. Jadi, malamnya dia berpura-pura pingsan. Dan terkejut saat menemukan wanita itu sedang bersama Tuan Muda. Tidak, aku tidak boleh membiarkan Tuan Muda melihat wajah asliku. Aku harus menyamar. Wah, benar-benar kau. Dasar jalang. Istri Tuan Muda tidak membongkar mereka. Menahan amarah di dalam hatinya. Dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada wanita itu besok. Keesokan harinya, hal pertama yang dilakukan istri Tuan Muda saat bangun adalah kembali menanyai wanita itu. Tentang luka di lehernya. Wanita itu tahu istri Tuan Muda sudah masuk ke dalam perangkapnya. Dia tetap berpura-pura bodoh dan beralasan bahwa itu karena Tuan Muda terlalu menyukainya. Istri Tuan Muda melihat wanita itu tidak menyesal. Langsung menamparnya hingga jatuh ke tanah pengawal. Seret pelayan yang menipu tuannya ini keluar dan pukul sampai mati. Baik, istri Tuan Muda. Hamba tidak tahu salah hamba apa-apa. Maksud nyonya. Aku sudah memanggil tabib. Dan memastikan ini sama sekali bukan salah bantal. Melainkan karena dipukul orang. Dan tadi malam, kau, dasar jalang. Berani-beraninya saat aku tertidur lelap. Menggoda Tuan Muda dan bercinta dengannya di ranjangku. Wanita itu sengaja memasang wajah sedih dan berusaha keras membela diri. Istri Tuan Muda, untuk memberinya pelajaran, berniat untuk merusak reputasinya. Dengan begitu, dia pasti akan dibenci oleh Tuan Muda saat itu. Pelayan melihat wanita itu dihukum sesuai perjanjian. Seharusnya dia pergi meminta bantuan pada Tuan Muda, tapi saat mendengar wanita itu berani menggoda Tuan Muda, dia tiba-tiba menjadi ragu. Kemudian dia berpikir dengan penuh percaya diri, aku kan lebih cantik dari Wuer. Dia bahkan pernah memujiku, jika aku bisa membuat Tuan Muda melihat wajah asli istri Tuan Muda. Bukankah aku akan punya kesempatan untuk menjadi selir? Maka, pelayan itu bergegas pergi memanggil Tuan Muda saat ini. Istri Tuan Muda sangat sombong. Mengatakan bahwa Tuan Muda sudah pergi pagi-pagi sekali dan baru akan kembali malam hari. Selama itu, tidak ada yang bisa melindungi wanita itu. Terlihat istri Tuan Muda menuangkan sebotol obat kuat ke dalam teh. Lalu dengan paksa meminumkannya pada wanita itu. Minum. Minum.